Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Dasuci SPD MSI dari kampus STKIP PGRI Situbondo dari program studi pendidikan ekonomi. Saya menjadi dosen sejak tahun 2011. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh yaitu Ekonomi Sumber Daya Manusia jenjang semester 4 dengan jumlah SKS 3 SKS. Capaian pembelajaran yang saya inginkan, yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep-konsep dan teori yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami implementasi konsep operasional manajemen sumber daya manusia dalam kegiatan praktek. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai pengetahuan faktual dan metode aplikasi etika profesi dalam menjalankan aktivitas kerja sebagai sumber daya manusia yang strategis. Yang keempat, mahasiswa mampu menguasai konsep integritas akademik secara umum dan konsep secara khusus dalam hal jenis konsekuensi pelanggaran dan upaya pencegahannya. Materi pelajaran pertemuan pertama yaitu konsep dasar ekonomi sumber daya manusia. Pertemuan kedua, tantangan-tantangan sumber daya manusia di era globalisasi. Sedangkan pertemuan ketiga, kesetaraan dan diskriminasi dalam kegiatan sumber daya manusia. Pertemuan keempat, mengimplementasikan kesetaraan dan non-diskriminasi dalam kegiatan sumber daya manusia. Pertemuan kelima, konsep dasar sistem kompensasi. Sedangkan pertemuan keenam, konsep dasar dan menyusun rancangan keselamatan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Pertemuan ketujuh, penilaian kinerja yang berbasis teknologi. Pertemuan kedelapan yaitu ujian tengah semester atau UTS. Pertemuan kesembilan, perencanaan manajemen melalui analisis penawaran dan permintaan sumber daya manusia. Pertemuan 10, konsep dasar sistem informasi sumber daya manusia. Pertemuan 11, konsep dasar rekrutmen, seleksi, orientasi, dan penempatan. Pertemuan 12, prosedur rekrutmen, seleksi, orientasi, dan penempatan. Sedangkan pertemuan 13, konsep dasar manajemen perencanaan karir. Pertemuan 14, pengembangan manajemen karir. Pertemuan 15, tahapan-tahapan manajemen pengembangan karir. Pertemuan 16 yaitu ujian akhir semester atau UAS. Strategi pembelajaran yang kami ambil yaitu menggunakan metode ceramah dan diskusi. Sedangkan metode pembelajarannya dengan project based learning. Penilaian pembelajaran yang kami ambil yang pertama, yaitu tes formatif, latihan soal setelah pembelajaran selesai dilaksanakan. Salah satu contohnya yaitu tentang bagaimana menguji ketepatan menjelaskan konsep dasar manajemen SDM, tentang definisi, tujuan, kompetensi dasar manajemen itu sendiri. Tugas mahasiswa baik individu maupun kelompok. Yang ketiga, ujian tengah semester. Keempat, ujian akhir semester. Yang kelima, jenis tugas yang kami berikan dalam bentuk book review, analisis jurnal, proyek, observasi lapangan, dan menulis makalah dan latihan soal. Sedangkan bobot penilaian, yang pertama, bobot tes formatif 10%, bobot tugas 20%, bobot nilai UTS 20%, bobot UAS 20%, dan kehadiran mahasiswa 30%, sehingga nilai akhir yang diperoleh mahasiswa yaitu 100%. Pada pertemuan yang kami berikan yaitu pada mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep dasar rekrutmen, seleksi, orientasi, dan penempatan. Sedangkan tujuan pembelajaran yang diinginkan yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep dasar merekrut, seleksi, orientasi, dan penempatan karyawan. Motivasi kepada mahasiswa agar mahasiswa mampu dan memahami apa konsep dasar
dari pelajaran sumber daya manusia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak semua. Ya, Bu. Oke, ada yang tidak masuk hari ini? Ya, Bu. Siapa? Oh. Oke, yakin. Ada keterangan tapi ya sakit. Ya, Bu. Oke, siap. Kita ketemu lagi di mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia. Ya, siang hari ini mungkin cuacanya masih panas, kalian masih semangat untuk belajar. Sebelum ke materi hari ini, masih ingat materi minggu kemarin tentang apa? Oh, oke, siap. Untuk yang pertemuan kemarin itu menjelaskan tentang sistem informasi sumber daya manusia, di mana berdasarkan kemarin itu menjelaskan bahwa sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem yang mengumpulkan data sehingga menghasilkan sebuah informasi. Oh, mungkin ada yang lain? Saya Ya. dapat melaporkan perekrutan, penerimaan, pendidikan dan pelatihan, manajemen dan serta pemberhentian dan administrasi pejabat. Oke, masih ingat ya. Nah, materi kemarin memang nyambung ke pertemuan hari ini. Kalau kemarin tentang sistem informasi SDM itu sendiri, mulai bagaimana kita memberikan perekrutan, ya, memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap para calon karyawan. Untuk pertemuan hari ini kita membahas tentang rekrutmen, seleksi, orientasi dan penempatan. Ya, tujuan pembelajarannya mahasiswa bisa mampu berpikir secara logis, objektif dalam menjelaskan konsep dasar merekrut, ya, dari proses merekrut sampai bagaimana metode rekrutmen itu sendiri. Ya, tujuan kedua yaitu mahasiswa bisa menjelaskan secara objektif dalam menjelaskan seleksi, orientasi dan penempatan karyawan, ya, dari merekrut, orientasinya kemana, setelah itu diseleksi, ya, penempatannya jelas itu tujuannya bagaimana, ya, seperti itu. Itulah tujuan pembelajaran hari ini. Oke, kita lanjut ke materi, ya. Apa itu rekrutmen, ya? Rekrutmen di sini proses bagaimana menarik kandidat atau calon karyawan dalam posisi yang kosong, baik itu perusahaan maupun instansi, ya. Jadi ada proses bagaimana merekrut karyawan dalam posisi yang kosong tadi, ya. Rekrutmen di sini efektif harus memberikan peluang kerja kepada orang, ya, yang memiliki kemampuan dan keterampilan memenuhi kualifikasinya, ya. Harus sesuai dengan kualifikasi apa yang dipersyaratkan. Itu dari rekrutmen di sini, ya. Nah, alternatif rekrutmen di sini yang paling efektif ada dua, ya. Ada sumber internal dan sumber eksternal. Mungkin kalian pahami di situ apa yang dimaksud sumber internal itu sendiri. Ada yang bisa? Dari sumber internal di sini, nah, di sana ada penjelasan bahwa karyawan yang ada sekarang dapat dicalonkan atau dipromosikan atau dipindah tugaskan, ya, dirotasi tugasnya. Atau mungkin ada mantan karyawan yang pernah keluar dari instansi atau perusahaan, bisa kita rekrutmen kembali. Ya, intinya secara internal menarik anggota yang baru yang ada di dalam perusahaan itu sendiri, memanfaatkan karyawan yang ada, bisa dipromosikan kepada jabatan yang kosong tersebut, ya, itu secara internal. Mungkin ada pertanyaan? Ya, seperti pabrik gula, ya, ada bagian kosong yang tidak ada yang menempati. Nah, peluang ini mau kita rekrut untuk pengambilan karyawan lagi. Tetapi waktu yang diberikan kadang terlalu mepet, ya, sehingga perlu
kita mengambil yaitu sumber internal tadi, memanfaatkan orang yang ada di dalam, tetapi harus sesuai dengan kompetensi yang diinginkan, ya seperti itu. Paham? Oke. Kita lanjut ke sumber internal di sini. Rekrutmen yang internal mungkin bisa pahami dari itu apa yang dimaksud tadi? Yang eksternal? Rekrutmen internal di situ jumlah pelamarnya mesti banyak, ya, banyak, ya. Bisa dapat digunakan lembaga pendidikan, instansi dan lain-lain. Kadang ini yang melamarnya begitu banyak, kita harus memiliki prosedur yang harus sesuai. Intinya dari prosedur apa yang diinginkan dari jabatan tadi yang kosong tadi, ya. Jadi kalau eksternal kita merekrutnya tidak dari karyawan yang ada di dalam, tetapi kita buka rekrutmen secara terbuka. Intinya terbuka untuk umum. Logikanya seperti itu, ya. Baik dari lembaga pendidikan, mungkin diinformasikan kepada lembaga, bisa melalui YouTube, ya, bisa melalui Facebook dan lain-lain, ya. Perekrutan di sini sehingga bisa terbuka untuk umum. Tetapi peluang yang kosong ini di bagian apa? Itu harus jelas dari prosedur di awal, seperti itu. Bisa dibedakan antara internal sama eksternal? Bisa. Oke. Nah, ada beberapa metode merekrut, ya, yang dapat dilakukan di sini. Ada 4. Mungkin ada yang tahu ini kalau ahli daya yang dimaksud outsourcing, oke? Untuk ahli daya yaitu proses mempekerjakan tenaga biasa eksternal untuk menjalankan pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan secara internal. Maksudnya pemindahan pekerjaan atau operasi dari suatu perusahaan. Oke, berarti dikontrakkan, ya. Ada kontrak dari perusahaan yang satu ke perusahaan yang lain untuk mengisi kosongan tersebut. Mungkin yang kedua, karyawan tidak tetap di sana? Oke, Saidah. Karyawan tidak tetap itu orang-orang yang bekerja sebagai karyawan paruh waktu, karyawan sementara atau kontraktor independen. Oke, betul. Karyawan tidak tetap di sini dikatakan bekerja hanya paruh waktu, ya, untuk mengisi kekosongan yang tadi. Kita membuka perekrutan di sini hanya untuk kekosongan semata. Intinya untuk karyawan tidak tetap di sana, tetapi kerjanya paruh waktu, tidak tetap bahasanya. Ya, oke. Yang ketiga, organisasi pemberi kerja profesional. Oh, siap, ayo. Jadi organisasi pemberi kerja profesional atau disebut dengan persewaan karyawan adalah perusahaan yang menyewakan para karyawan kepada perusahaan lainnya Yang memiliki keahlian, ya, sesuai dengan bidang yang diinginkan. Betul, ya. Pemberi kerja secara profesional. Kita membutuhkan karyawan sesuai dengan ahli bidang masing-masing. Ya, kalau di bidang tenaga mesin kita membutuhkan orang yang memiliki skill tenaga mesin, meskipun ini dibantu oleh perusahaan yang lain. Seperti itu. Mungkin dengan kerja lembur, yang dimaksud kerja lembur? Oh ya, Rizal. Kerja lembur itu bisa membantu baik pemberi kerja ataupun karyawan itu. Pemberi kerja dapat memperoleh manfaat dengan terhindar dari biaya-biaya rekrutmen ataupun pelatihan. Seperti itu. Betul. Ya, kerja lembur di sini memberikan kesempatan kepada karyawan yang ada hanya menambah waktu, ya. Intinya tidak membuat rekrutmen kembali, tetapi memanfaatkan kerja lembur, ya, seperti itu. Dengan penambahan waktu yang kepada karyawan yang lain, dengan memberikan upah ditambah dengan upah pokoknya yang sebelumnya, seperti itu. Paham, ya, dengan yang dimaksud keempatnya yang tadi? Oke, kita lanjut lagi. Sekarang prosedur merekrutnya, ya. Prosedur rekrutmen di sini meliputi tahapan, ya. Ada jabatan yang kosong, ya, jabatan kosong. Jumlah karyawan, tapi yang perlu kita analisis jabatan yang di sini harus sesuai dengan calon kandidat yang akan kita rekrutmen, ya. Pertama harus seperti itu. Jadi harus ada seleksi sesuai dengan prosedur yang kita tentukan. Dan setiap perusahaan atau instansi ini punya prosedur yang berbeda-beda. Jadi punya rekrutmen yang berbeda-beda, ya.
Yang perlu ditawarkan di sini mulai dari penawaran kerja sampai dia mulai bekerja sampai kapan, mulai dari proses ya. Jadi prosedurnya seperti itu. Jadi perusahaan harus menyiapkan prosedur bagaimana cara merekrut karyawan tersebut ya. Harus mengikuti prosedur yang berlaku dari perusahaan atau instansi tersebut. Nah, di situ ada seleksi karyawan ya. Setelah direkrut baru kita seleksi. Proses awal perekrutan mesti kita mengumumkan tadi ada perekrutan karyawan di PT apa, di CV apa, di situ ya, atau di instansi mana ya. Nah, kita share di Facebook, mungkin di pamflet di jalan, brosur di jalan-jalan ya, atau reklame yang lainnya. Nah, tentang perekrutan tadi. Nah, setelah perekrutan baru ada namanya seleksi karyawan ya, sesuai dengan prosedurnya. Seleksi di sini ada seleksi tenaga kerja ya. Prosesnya menemukan tenaga kerja yang sesuai ya, yang diinginkan oleh perusahaan. Harus tepat sasarannya calon kandidat yang akan kita rekrut seperti itu ya. Itu yang diseleksi karyawan ya. Salah satu cara untuk karyawan biar nantinya yang didapat bisa berkualitas. Itu. Paham yang dimaksud? Oke. Ada pertanyaan? Lanjut? Oke. Sekarang ke pelaksanaan seleksi ya. Harus berpedoman kepada kriteria dasar yang diperoleh sumber daya manusia itu sendiri ya. Pertama, pelaksanaan seleksi berpedoman kepada kriteria. Setiap perusahaan punya kriteria sendiri-sendiri ya, berdasarkan dengan apa yang diinginkan sesuai dengan pendidikan ya, harus punya bidang keahlian masing-masing, punya prestasi masing-masing ya. Berhasil tidaknya nanti dalam perekrutan di sini sesuai dengan keinginan yang diinginkan oleh perusahaan. Satunya, seleksi berpedoman pada analisis jabatan ya. Jadi kalau kita mengetahui jabatan yang diinginkan, salah satu mungkin manajer. Jadi kita merekrutnya, jadi harus sesuai dengan yang diinginkan. Salah satunya yang dimiliki ijazah minimal berapa, seperti itu ya, minimal S1 apa S2, sesuai dengan kompetensi yang diinginkan tadi. Ya. Yang kedua, harus efektif dan efisien. Ya, berarti ditentukan dari tanggal dan bulannya ya pada saat perekrutan seleksi tersebut. Jadi mulai dari proses wawancara sampai administrasi dan lain-lain ini sudah bisa diperhitungkan oleh perusahaan. Seperti itu. Yang ketiga, seleksi berpedoman pada perencanaan SDM. Itu pasti ya. Kenapa? Bisa saya tanyakan? Harus sesuai dengan perencanaan. Salah satunya tadi ada ijazah, pengalaman kerja ya. Jadi ada skill yang dimiliki oleh calon karyawan tadi ya. Kenapa itu harus direncanakan, harus dengan baik. Yang keempat, seleksi harus memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan seleksi tersebut. Ya, jadi tidak boleh menyimpang dari prosedur yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Ya, kadang sering kita menemukan lowongan kerja, ya penerimaan karyawan di bidang sales seperti itu. Syaratnya salah satu yaitu umur berapa, kan seperti itu. Ijazah minimal berapa, memiliki SIM, kan seperti itu. Jadi keselamatan kerjanya bagaimana? Kan paling tidak SIM di situ menguatkan kita bahwa orang tersebut sudah bisa mengendarai sepeda motor atau kendaraan lain seperti itu ya. Jadi prosedurnya harus jelas. Selanjutnya seleksi harus dilaksanakan objektif dan jujur ya. Jadi tidak ada titipan-titipan. Intinya bahasa seperti itu. Sesuai dengan ketentuan perusahaan. Tidak ada namanya orang dalam. Paham dengan ini semua? Paham. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ke tes seleksi. Setelah seleksi sudah kita lewati, baru ada namanya tes seleksi, ya. Tes di sini yang pertama, cara seleksi dilaksanakan perusahaan dalam menerima karyawan baru, ya.
dikenal dengan dua cara, yaitu non ilmiah dan seleksi ilmiah. Nah, apa yang dimaksud non ilmiah di sini? Mungkin ada yang paham dari apa yang saya tulis di depan? Non ilmiah di sini, Ulit? Seleksi non ilmiah itu seleksi yang dilaksanakan tidak didasarkan pada kriteria atau standar atau kebutuhan yang nyata, pekerjaan atau jabatan. Oke, betul. Ya, intinya non seleksi di sini tidak didasarkan dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ya. Semuanya memang berpedoman pada surat lamaran, jelas itu pasti, ya, ijazah, keterangan dan pengalaman. Tetapi tidak dijadikan syarat mutlak seperti itu, ya. Kalau yang seleksi ilmiah, mungkin yang membedakan antara seleksi non ilmiah dengan ilmiah mungkin letaknya di mana? Kalau yang ilmiah berpedoman pada undang-undang perburuan, ya, itu pasti, ya. UMR, namanya upah harus sesuai dengan UMR, ya. Itu yang ilmiah istilahnya. Sehingga kenapa? Karena prasyaratnya yaitu tadi berpedoman kepada surat lamaran, yaitu ijazah terakhir yang dimiliki. Ya, itu yang membedakan antara ilmiah dengan yang non ilmiah. Jadi kalau ilmiah di sini kita tidak boleh melanggar dari pedoman undang-undang perburuan, ya. Salah satunya mungkin syarat yang kadang seperti ini. Kenapa perempuan tidak boleh bekerja? Ya, di undang-undang perburuan di situ itu boleh, ada yang mengatakan perempuan boleh bekerja tetapi sesuai profesi masing-masing. Contohnya bidan, ya kan, dokter, boleh bekerja malam kan, ya. Intinya yang sifatnya di sini urgent, ya. Di undang-undang perburuan di sana memang dijelaskan perempuan tidak boleh bekerja lewat dari jam 10 malam. Tetapi digaris bawahi bahwa, ya, hanya profesi tertentu yang boleh bekerja di malam hari. Contohnya dokter dan bidan di situ. Ya. Paham ya dengan ini semua? Oke. Sekarang proses seleksi, ya. Proses di sini ada seleksi administrasi, ya. Di awal mesti ada yang namanya syarat ijazah, ya. Ada lamaran pekerjaan di situ disertai dengan surat keterangan pengalaman kerja, ya, riwayat pekerjaan di situ, riwayat pendidikan dan lain-lain. Ya, ada dari poin-poin di sini, ya, wawancara, formulir lamaran kerja, pemeriksaan, terus tes psikologi. Apa semua pekerjaan itu dilalui dengan hal ini? Tidak, ya. Berarti poin proses seleksi di sini setiap perusahaan berbeda, ya. Salah satu contoh yang ada di slide ini, ya, biasanya ini adalah lamaran kalau kita bekerja seleksi taruna, ya. Intinya bintara, pengambilan bintara, terus tentara dan lain-lain angkatan. Biasanya ada seleksi yang namanya pemeriksaan tes psikologi. Terus ada lagi tes kesehatan, ya. Biasanya seperti itu. Tetapi kalau perekrutan pegawai negeri sipil biasanya di akhir baru ada tes kesehatan, seperti itu, ya. Melengkapi dari seleksi administrasi tersebut. Berarti tidak semua langkah dari proses yang ini bisa dipakai oleh semua instansi atau perusahaan. Bisa dipahami? Bisa. Mungkin ada pertanyaan dari poin di sini, dari formulir lamaran kerja, pemeriksaan referensi, wawancara lanjutan, ya. Karena kan seleksi ini berbeda-beda, setiap instansi beda-beda. Di sana ada wawancara pendahuluan, ada wawancara lanjutan. Makanya kalau penerimaan bintara biasanya kan kena ada wawancara di awal biasanya, ya, berkaitan sama administrasi. Yang kedua wawancara lanjutan. Setelah lolos tes kesehatan 1, ya, dilanjutkan dengan wawancara lanjutan kedua. Jadi prosedurnya berbeda-beda, ya. Mungkin kalian pernah mengalami hal ini, melamar kerja? Ada yang pernah? Nah, jadi ada proses seperti itu? Ada. Oke, ya. Berarti sudah pernah mengalami semua. Sekarang orientasi dan penempatan, ya. Tadi sudah mulai direkrut, ya, diseleksi, dites, dan sekarang orientasi.
orientasinya mau ditaruh di mana, ya. Di awal tadi ada jabatan kosong yang harus diisi. Nah, jadi calon karyawan akan mengetahui dari awal apa yang saya lamar, seperti itu, ya. Pada saat di pengumuman lowongan kerja, pengambilan karyawan di tenaga sales, mungkin ada yang di bagian marketing dan lain-lain di situ, sehingga dari awal kita sudah tahu orientasinya nanti kemana dan akan ditempatkan di mana, seperti itu, ya. Oke, jadi harus paham di sini, mengingat karyawan yang baru yang direkrut ini akan, kalau tidak mengetahui apa nanti akan yang saya siapkan, skill apa yang harus saya pahami, kan seperti itu, ya. Oke, dari pemberian orientasi di sini akan menyebabkan karyawan baru ini lebih mudah memahami dan bisa lebih mudah menyesuaikan diri di tempat kerja yang baru. Bisa dipahami? Bisa. Oke, ya. Jadi seperti itu. Jadi orientasinya harus tahu dari awal, ya, mulai saat melamar pekerjaan tersebut. Oke. Orientasi yang selanjutnya, karyawan harus punya gambaran umum, ya, secara keseluruhan tempat kerja sehingga job pekerjaannya mengerti, ya. Contohnya STKIP, ya, punya kesempatan membuka perekrutan karyawan di bagian pelayanan. Di awal kalian sudah tahu bagaimana melayani yang baik. Jadi apa yang harus saya siapkan? Harus percaya diri, ya. Harus berpakaian rapi, kan seperti itu. Salah satu contohnya seperti itu, ya. Yang kedua, di sini karyawan yang baru harus mengetahui alur kerjanya, ya. Alur kerjanya kemana? Ya, orientasinya kemana? Kan seperti itu, ya. Saya contohkan mungkin Mary pada saat dia melamar sebagai tenaga guru, ya. Mary sudah tahu yang akan dihadapi adalah siswa, yang akan dihadapi adalah wali murid, yang akan dihadapi oleh Mary adalah guru. Bagaimana dia belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan, yaitu waktu orientasi penempatan Mary harus sudah siap. Mulai awal melamar harus sudah siap orientasinya kemana. Paham? Paham. Oke. Saya balik bertanya. Dari orientasi di sini kalian paling tidak ada gambaran seperti ini. Informasi pada saat kalian perekrutan di sini, kalian hanya melalui mulut ke mulut. Intinya dari informasi orang lain, ya. Jadi intinya orientasinya tidak tahu ini arahnya kemana. Contohnya mungkin di SMP 3 Panji mungkin ada anak yang kamu membutuhkan tempat kerja, ya, tapi tidak tahu apa yang akan kalian kerjakan di sana, yang akan kalian lakukan di sana, ya. Jadi kalau terjadi seperti itu bagaimana? Harus beradaptasi. Selain itu? Searching dulu tempat kerja kita, seperti itu. Teman kerja kita, seperti itu, ya. Itu salah satu langkah yang bisa kita siapkan, ya. Jadi keberhasilan organisasi ini akan kita ketahui dari 3 faktor tadi, ya. Para karyawan selesai menjalankan orientasinya, seperti itu. Nah, sebelum memberikan tugas, ya, ada tugas tambahan dari Ibu. Dari awal Ibu sudah menjelaskan mulai dari merekrut, seleksi, sampai orientasi dan penempatan. Saya yakin kalian paham semua, ya. Oke, ada waktu 10 menit untuk kalian bisa mengerjakan tugas yang saya berikan, tapi nanti diselesaikan di rumah, ya. Kita kumpulkan minggu depan, seperti itu. Oke, tugasnya seperti ini, ya. Ada 5 pertanyaan yang harus kalian selesaikan di situ. Apa yang dimaksud interview tadi, ya? Tadi ada di bagian seleksi, di situ ada wawancara. Wawancara itu sama dengan interview. Nah, banyak orang yang mengaku jatuh pada saat interview sehingga tidak diterima di tempat kerja yang diinginkan. Itu. Yang kedua, meskipun persyaratan yang untuk tes sudah diberikan cukup tinggi, namun perusahaan tetap mengadakan seleksi. Apa
Apa tujuan dari seleksi tersebut? Ya. Tuh. Yang ketiga, sebutkan alat-alat seleksi minimal 5 disertai dengan bukti dan penjelasan mengenai alat tersebut. Ya, harus kalian pahami. Yang keempat, mengapa seleksi penerimaan karyawan baru sangat penting. Yang kelima, mengapa tes psikologi pada proses seleksi penerimaan karyawan sangat penting dilakukan. Berikan salah satu contohnya, ya. Nanti dikerjakan di rumah, ya. Kita kumpulkan minggu depan. Oke. Jadi sebelum diakhiri, masih ingat materi yang lalu? Bisa kita simpulkan? Siapa yang menyimpulkan apa yang dimaksud rekrutmen tadi? Oke. Mungkin saya bisa menyimpulkan dari penjelasan yang Ibu sampaikan kepada kami. Dari penjelasan kami itu, saya dapat menyimpulkan bahwa perusahaan itu memang perlu atau sangat penting untuk mengetahui prosedur-prosedur dalam rekrutmen. Di antaranya ada rekrutmen itu sendiri, kemudian seleksi, kemudian pentingnya orientasi, serta penempatan bagi karyawan. Sehingga dalam perekrutan yang efektif akan memberikan suatu peluang kerja kepada orang-orang yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang memenuhi kualifikasi dan spesifikasi dari suatu. Ya, betul. Betul ya. Jadi pada saat merekrut di sini, ya, prosedurnya ini memang berbeda setiap instansi masing-masing. Tapi kita harus memahami bagaimana merekrut, menyeleksi, ya, sampai memberikan tes pada saat rekrutmen di situ. Orientasinya kemana sehingga penempatannya jelas seperti itu, ya. Bisa disimpulkan seperti itu kurang lebihnya. Mungkin ada yang menambahi kesimpulannya, Ulin? Sama? Oke, sama ya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan dengan materi yang sama ya, berkaitan dengan rekrutmen di sini. Tetapi yang bisa kalian bawa lagi ke tempat kuliah yaitu kita kalau tadi menjelaskan tentang apa itu rekrutmen itu sendiri, seleksi bagaimana, terus orientasinya bagaimana, penempatannya bagaimana. Tugasnya project di rumah, dia kerjakan secara kelompok ya, paling tidak ada satu kelompok 3 orang. Orientasinya yang kita paparkan minggu depan di dalam pertemuan minggu depan nanti diskusi orientasi dari hal tadi ini bagaimana ya. Intinya penerapan di lapangan bagaimana, bisa kalian mencari instansi atau perusahaan ya. Kita bawa ke materi minggu depan, kita diskusi bareng-bareng, kita analisis bareng-bareng. Oke, siap seperti itu? Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh, sudah paham dengan yang dimaksud tugas proyeknya? Oke, kalau sudah kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.